Sumur Gumuling, masjid bawah tanah di Taman Sari. Siapa yang belum tahu jika Taman Sari memiliki masjid bawah tanah? Masjid yang berada di bawah tanah ini dulunya juga difungsikan sebagai benteng pertahanan pada masa penjajahan kolonial. Taman Sari, yang merupakan salah satu destinasi wisata di Yogyakarta, menyimpan satu tempat tersembunyi di dalamnya. Tempat tersembunyi itu merupakan sebuah masjid yang mempunyai nama Sumur Gumuling. Sumur Gumuling, tempat wisata wajib jika kamu ingin mengeksplorasi peninggalan sejarah kota Yogyakarta di masa lalu. Sumur Gumuling menjadi salah satu peninggalan keraton Yogyakarta yang sangat lekat akan sejarah dan arsitektur bangunan yang memukau. Salah satu daya tarik dari Sumur Gumuling adalah karena letak bangunannya di bawah tanah. Untuk menuju kawasan ini, pengunjung harus melewati kawasan rumah warga. Yang dahulu kala, perumahan warga ini merupakan danau buatan yang menghubungkan Taman Sari dan Sumur Gumuling. Bagaimana sejarah dan mitos tentang Sumur Gumuling? Kita simak video yang diproduksi oleh tim Napaktilas berikut ini. Sumur Gumuling masih menjadi bagian dari Pesanggerahan Taman Sari dan merupakan masjid bawah tanah yang dibangun oleh Sri Sultan Hamengkubuwono I sekitar tahun 1758. Di masa kejayaan Keraton Yogyakarta, Sumur Gumuling aktif sebagai masjid yang digunakan sebagai tempat ibadah ataupun kegiatan agama lainnya. Sumur Gumuling terletak di tempat yang agak tersembunyi di bagian dalam. Dan jika ingin menuju ke sana, pengunjung haruslah melewati lorong panjang yang berbentuk mirip labirin. Di masa penjajahan, lorong ini digunakan untuk mengelabui tentara Belanda. Pada awalnya, Sumur Gumuling memiliki dua pintu gerbang. Keduanya adalah tepi terowongan yang mengarah ke sumur. Saat ini bagian barat hanya tersisa gerbangnya saja dan terowongannya telah runtuh, sehingga tidak mungkin untuk dilalui. Sedangkan gerbang timur masih dalam kondisi baik dan semua orang bisa melewatinya. Desain Sumur Gumuling adalah masjid bawah tanah yang berbeda dengan desain masjid pada umumnya. Sumur Gumuling tidak memiliki atap kubah seperti di masjid lainnya. Desain atap Sumur Gumuling memiliki lubang besar di tengah. Desain ini muncul karena lokasi Sumur Gumuling ada di bawah tanah, dan pada waktu itu Taman Sari dikelilingi oleh danau buatan. Keberadaan danau buatan di Taman Sari menyebabkan Sumur Gumuling terlihat seperti sumur yang luas dan dalam jika dilihat dari atas. Lubang besar dengan dinding luar, diameternya sekitar 6 meter, sedangkan lubang yang lebih kecil di dalam, diameternya sekitar 4 meter. Setidaknya ada 6 elemen arsitektur Islam di Sumur Gumuling. Pertama, arsitektur fisik Islam elemen dalam bentuk interior sumur Masjid Gumuling, terlihat dalam ukuran yang besar dengan jendela dan pintu yang tinggi, serta ruangan juga punya dinding yang tebal. Tebal dinding Sumur Gumuling sekitar 1,25 meter. Bentuk melengkung di setiap bukaan interior merupakan ciri khas arsitektur Islam. Bentuk lengkung terdapat pada bukaan dan bagian tertentu di pedalaman Sumur Gumuling, yaitu lorong, bukaan pintu, dan detail pada pendaratan tangga. Bentuk lengkung dinamis di Sumur Gumuling menunjukkan adanya ciri khas Islam. Kedua, unsur fisik Islam arsitektur di Sumur Gumuling terdapat di fungsi masing-masing ruang. Gedung ini memiliki 2 lantai yang berfungsi sebagai ruang sholat. Lantai dasar digunakan untuk jamaah wanita, dan lantai 2 digunakan untuk jamaah laki-laki. Ada tempat wudhu di setiap lantai gedung ini. Artinya, unsur-unsur fungsi ibadat menurut tuntunan Islam terpenuhi dalam hal ini. Ketiga, di lantai 2, ditemukan ceruk di dinding yang konon digunakan sebagai mihrab, di mana berdirinya pemimpin sholat.
Mihrab di masjid bawah tanah Sumur Gumuling terletak di sisi barat bangunan. Arah mihrab juga digunakan sebagai penanda arah masjid ke kiblat menurut tradisi Islam. Luas mihrab di Sumur Gumuling berbeda dengan masjid pada umumnya. Mihrab Sumur Gumuling hanya memiliki luas sekitar 1 meter yang cukup untuk digunakan satu orang, yaitu pemimpin sholat. Hiasan detail di dinding mihrab adalah campuran dari gaya arsitektur Jawa. Disinilah penyatuan arsitektur Islam dengan arsitektur Jawa terlihat jelas. Keempat, di sisi tengah gedung, ada sumur besar yang digunakan untuk berwudu. Sumur terletak di bawah tangga yang bertemu satu perbatasan di tengahnya. Sumur Gumuling memiliki total 5 tangga di mana 4 tangga mengarah ke pendaratan, sedangkan satu lagi berlanjut dari pendaratan ke lantai 2. Jumlah langkah ini memiliki makna simbolis nilai Islam, yakni rukun Islam. Kelima, di tengah Sumur Gumuling terdiri dari tangga dan pendaratan. Ini adalah 5 anak tangga yang melambangkan rukun Islam. Dari rukun Islam yang ada 5 itu adalah mengucapkan syahadat, mendirikan sholat, berpuasa, bersedekah, dan menunaikan haji. Artinya, langkah-langkah ini memiliki makna simbolis dari penerjemahan nilai-nilai Islam ke dalam detail arsitektur pada bangunan. Area perbatasan di tengah ruangan memiliki fungsi sebagai tempat duduk di kejawen untuk meditasi yang telah mengakar dalam kehidupan orang Jawa. Sultan Yogyakarta sejak muda menganut kepercayaan kejawen. Dikatakan bahwa dari tempat itu, Sultan berkomunikasi dengan Nyi Roro Kidul yang dipercaya sebagai Ratu Laut Selatan. Disimpulkan, nilai-nilai Islam yang menyatu dengan keluhuran adat Jawa adalah nilai-nilai yang diyakini oleh Sultan. Keenam, Masjid Sumur Gumuling dikelilingi oleh danau buatan atau air tawar dan air mengalir dari Sungai Winongo yang merupakan sumber air. Air mengalir dari bendungan dan saluran air sepanjang 360 meter dengan lebar 30 meter yang menghubungkan Sungai Winongo dengan Taman Sari. Keberadaan danau buatan membuat kondisi bangunan di dalam Masjid Sumur Gumuling terasa sejuk. Air kolam juga digunakan sebagai sumber wudhu lantai 2. Saat ini, Sumur Gumuling yang merupakan bangunan bersejarah menjadi salah satu objek wisata populer yang selalu dikunjungi di Yogyakarta. Selain itu, bangunan ini juga sering digunakan untuk hunting foto dan pembuatan film. Sumur Gumuling memiliki tangga keren di bagian tengah yang sering dijadikan tempat foto. Tapi menurut informasi terbaru, tangga tersebut sudah tidak boleh dijadikan tempat foto lagi karena dikhawatirkan membahayakan pengunjung. Sumur Gumuling tak lagi difungsikan sebagai masjid setelah keraton membangun Masjid Gede Kauman yang berada di sebelah barat alun-alun utara Yogyakarta. Sumur Gumuling juga tidak lagi dipakai setelah ada gempa besar. Terdapat lorong-lorong panjang dan gelap di Sumur Gumuling yang hingga saat ini belum pernah diketahui secara pasti arahnya kemana. Tapi banyak yang percaya lorong-lorong itu menuju ke pantai Parangtritis. Banyak yang percaya bahwa lorong di sana tidak boleh dijelajahi karena adanya mitos bahwa orang yang menjelajah bisa-bisa tidak selamat. Kata Gumuling dalam bahasa Jawa artinya menggelinding melingkar. Secara harfiah, bangunan ini memiliki desain melingkar dan di tengah bangunan terdapat sumur. Sumur Gumuling adalah sebuah bangunan bundar yang memiliki beberapa bilik di dalam bangunan tersebut yang difungsikan sebagai masjid pada masa Keraton Yogyakarta. Sebagai masjid, Sumur Gumuling kaya akan filosofi. Sumur Gumuling memiliki satu gerbang, sebelum melewati beberapa desain interior yang rumit di bagian dalamnya. Gerbang tunggal ini menunjukkan bahwa manusia diciptakan dari tanah dan akan kembali ke bentuk yang sama. Di bagian atas bangunan, terdapat 5 anak tangga yang melambangkan 5 rukun dalam Islam. Demikian episode Napaktilas tentang Sumur Gumuling yang berada di kawasan Taman Sari kali ini. Tuliskan pendapatmu di kolom komentar. Karena percaya tidak percaya, terserah.
Bagaimana Anda menyikapinya?